Oke guys, balik lagi di Jauh Dekat. Ini edisi spesial banget. Marah-marah ya. Jauh Dekat edisi darurat ini ya. Ini kalau ya kayak mungkin pas si Putin tiba-tiba nyerang Ukraina gitu ya. Mungkin ini the same podcast betul, yang mungkin terjadi pada saat itu kejadian. Karena susah ya menempatkan diri gue sebagai host. Kalau di itu kan ada vape bos marah tuh kalau mau diskon. Ini kita marahnya bukan karena mau diskon. Bukan bos marah ya, bukan bos marah ya. Oke, ini sebenarnya ya kalian udah tahu apa yang terjadi ya. Jadi berapa hari lalu lah ya, pokoknya sebenarnya kita kayak sebenarnya kayak dikasih clue gitu. Tapi kita kayak nggak ngaja, kita emang goblok banget gitu ya. Mungkin gitu ya. Atau yang kita terlalu percaya sama dia dan tiba-tiba ada si kampret itu ya tiba-tiba merilis ya itulah gue gak mau sebut namanya sampai ya akhirnya gue wisuda dia dari Trimas Kentir lah. Ini kalau ada pisau bermata dua ya, ini nggak cukup pak. Ini pisau bermata tiga gitu. Ya ketancap aja. Iya. Tiganya ke depan semua gitu. Nggak langsung ke dia. Trisula ya. Ya yang bikin gak nyangka kan dia kan ngakunya kreatif gitu ya. Iya. Selalu ngaku paling kreatif, ngaku paling tapi ini anjing. Ganggu sih. Cuman dari sisi kreativitas yang menurut gua ini mah nyontek yang dibilang kreatif ah. Nyontek yang dibilang kreatif. Gue pada saat tahu itu ya, yang terbesit di kepala gue pertama adalah oh ini kayaknya ya soal dream itu in real life gitu loh. Tahu kan yang it's my dream gitu kan. Tiba-tiba dijadiin beneran tuh. Ini kayaknya inspirasinya dari sono. Dan gue bingung kenapa yang ditikam kita gitu. Enggak, tapi ya terlepas dari bahwa kemudian kenapa gitu ya. Ya masalah siapa ini maksud gue adalah yang ya satu hal dari sisi awal pertama kali sebagai kreator liquid gitu ya. Anak ini menurut gue ya salah satu contoh yang paling kreatif gitu. Bikin apa? Athena betul. itu karena kemudian gorengan gitu ya. Gorengan bionik gitu ya. Enggak betul kreatifnya di mana? Aku masih kesel. Kalau di Athena sama Hermes sama ya itu apa satu lagi Freya itu kreatifnya di mana? Kok masih kesel nih soalnya. Kreatifnya di mana Mas Eko tolong? Enggak, setidaknya ada hal yang kemudian berusaha dia tunjukkan tentang identitas ya lewat bionik tentunya gitu ya. Mau kalau ngomongin nama liquid mah dan yang lain-lainnya ya Oke. Yang bioniknya ya harus gue akui. Oke, bioniknya gue akui ya. Sisi kreativitas dia gitu ya yang menurut gue dan sampai dikira ada nikotin lain. Ada kemarin Freebase, Saltnik, Bionik. Benar. Gue pas denger, what the fuck? Gue sampai ngomong, yang gue kesel, mami ini anak-anaknya gimana? Enggak, dan baru kemarin dia ngomong bahwa kemudian basisnya Elf itu adalah kreativitas. Anjing nyontek bangke. Habis kita dicipoain. Basis kreativitas dia kan akan selalu bilang bahwa kalau yang lain bisa lebih mahal, kenapa kita mesti bikin kenapa enggak yang murah gitu ya. Ini mau harga 110.000 jangan-jangan. Belum keluar ya harganya ya. Belum tahu harganya nih gue nih. Kalau sampai harganya murah, kalau lebih mahal, tetap gak terima sih. Tapi sebentar, tapi bukannya ini karmanya MK ya? Ya, kadang ada. Waktu kemarin itu yang kepikiran sama gue adalah dulu gue pernah ngelakuin hal seperti ini gitu loh. Luna dan Dark Luna gitu. Oh dia sebut sendiri ya udah. Tapi gue gak temenan sama Eca. Gak temenan. Oh maksudnya gak nongkrong bareng. Justru gini. Yang menyetujui idenya adalah lo yang temenan pada saat itu. Bangsat dia balikin ke gue.
Ya kan? Benar, benar. Jadi jangan-jangan Iya, ini iya, karma iya. lo bukan karma gue. Oh shit. Iya, iya. Iya juga. Karena Iya. ceritanya, lu tahu cerita gak sih kan? Enggak. Awalnya Gue nama tahu itu. sih, gue tahu sih. Tapi gue rada saru. Coba lu ceritain. Waktu itu gue belum tahu Mas Eko udah ada involve this big in MK gitu. Gue deketnya kan sama Wilco-nya gitu. Dan gue sampai satu trip sama Wilco sama Ronald. Terus mau trip lagi, Ronald kasih tunjuk gue produk barunya. Which is the Dark Luna waktu itu. Masih botol kaca, masih yang dulu lah pokoknya. Gue begitu, dia kasih gue botolnya atau dia kasih fotonya? Dia kasih gue botolnya malah kayaknya ya. Gue pasti dalam hati gue, oh ya bagus gitu kan. Maksudnya Ronaldo minta pendapat kalau namanya ini oke nggak gitu kan ya. Dia bilang gitu. Terus gue bilang, oh bagus. Gue langsung bilang oh bagus. Karena waktu itu MK masih, itu kayaknya 2016 atau? Iya, masih cupu 16. 2016 ya, 2016. Cupu. Yang benar-benar nobody know MK lah. Gue bilang ya, hanya inner kita doang yang tahu gitu. Gue bilang gini, kalau lu mau jadi juara dunia tinju, lawan aja juara dunianya. Kalau lu menang, lu syukur, lu jadi juara dunia. Kalau kalah ya nggak apa-apa, yang lu lawan juara dunia gitu kan. Ya udah, terus tiba-tiba keluar aja gitu berikutnya. Oh gitu. Dan justru gue yang gak setuju. Iya, yang dia enggak. Gue yang gak setuju pakai nama itu. Jadi makanya gue bilang ini bukan karma gue, karma dia. Jadi Ronaldo minta validasi sama gue gitu ceritanya. Jadi dari begitu di voting gitu, tapi Dupe setuju. Oh shit, gue kasih waktu gue 7 hari. 7 hari kayak gue mikir. Untuk nentuin iya apa enggak gitu. Maksud gue gini, oke, kalau mau sikat dengan cara itu, berarti kan gue harus punya, gue tahu nih kalau mau bertarung harus kayak gimana bertarungnya. Mesti siapin gitu ya. Wah, ya dulu masih pakai Microsoft Word gue. Gue ketik gitu semua plannya anjing. Tapi dalam hati gue, anjing gue gak rela nih sebenarnya begini nih. tapi walaupun lo gak rela tapi main mappingnya lo kerjain. Iya, Gitu. gue kerjain aja semuanya lah master plannya pokoknya begini. Gue kirim sama dia langsung, deng sama Ronald nih master plannya ya. Oke, jalanin tapi ini yang gue mau jalanin. Ya udah, karena menurut gue, oke, kita mau lawan juara dunia tinju, masuk ke ring tapi kalau nggak pakai persiapan, gue juga nggak mau digebukin 1 kali pukul KO. Iya. Gue harus ngelawan kan, dan target gue bukan kemudian untuk kalah, karena ini pertaruhannya besar menurut gue. Gitu, gimana lu tiba-tiba sekonyong-konyong gitu ya, kita punya Elias Pikal, ada Mike Tyson, Elias Pikal mau datang, gue mau nantang lu dong Mike Tyson gitu. Beda kelas, Betul. udah beda banget semuanya gitu kan berarti gue harus naikin berat badan, latihan lebih keras, mempersiapkan arena pertandingannya supaya kemudian ini bukan masuk ke ring lawan, ini ring netral gitu. Nah, yang sekarang nih satu kelas atau enggak nih ya, pertanyaannya kan itu kalau dia omongan tadi gitu ya. Gue kalau ini menurut gue bukan kayak siap diajak di arena ring tinju yang sama gitu. Kayak kemudian lu tau gak sih petinju kan sebelumnya ada yang mijitin tuh. Begitu selesai dipijitin itu dia lawan kita. Bangsa. Tiba-tiba dia pakai sarung gitu ya. Iya lawan gue. Dia dipijitin aja. Tapi begitu teng. Lah kan lu lawan gue. Kan brengsek. Tapi kalau ya gue masih bisa ngoceh, masih kalau udah jelas ngungkapin pendapatnya, tapi kelihatan banget yang auranya paling sedih itu deh kayak gitu, karena ya he's a good man gitu kan, yang kayaknya dalam kamus dia tidak ada namanya pengkhianatan dalam hidupnya gitu. Dan ya gue nggak tahu ya pendapatnya Dekai, maksudnya you take it as pengkhianatan atau enggak gitu. Kalau gue ya iya. Karena maksud gue gini loh. Ya kan dia tahu mainan kita ya gitu. Kok lu tega? Bro, halo. Gue tahu emang banyak terjadi pengkhianatan di vape, tapi gue gak tahu kalau misalnya gue mesti kerasain. Dimit. Kayaknya ya. Rata-rata pengkhianatan kan terhadap pasangan ya. Tapi kan kita termasuk pasangan. Ini arahnya ke gue nih kalau kayak gini. Ya maksud gue banyak. Tapi ini, tapi maksudnya kok ini, ya benar. Especially buat kalian berdua ya. Kalau ya mungkin kalau ngomongin history sejarah
dari awal gitu ya. Kan yang paling sering intens komunikasi kemudian bahkan gede barengnya gitu ya di industri vape kan kalian bertiga lah ya. Betul. Gua kan come from nowhere gitu. Tiba-tiba nyemplung aja gitu masuk di circle kalian gitu. Nah, Gue ngomong apa? Gue Tiba-tiba ada anak circle dalam. Bikin tongkrongan baru nih. Ini kayak grup dalam grup gitu ya. Iya. Dan gue ngerasa kayak pengkhianatan pagi sore dibalasnya begini. Oh, gara-gara pagi sore nih. Iya. Enggak, pagi sore itu salahnya Mami Widya, bukan Eko ya. Yang pesan Tapi- itu Mami Widya, bukan Mas Eko. Tapi kenapa yang ditampol 3 orang gitu. kok dia nggak bikin Dark Sunday ya? Dan Sunday. Iya sih, harusnya ya. Susah dia gimikinnya susah kalau Nggak, ada. Tapi lu udah pernah nyobain? Belum? Belum. Kayaknya nggak akan. Kayaknya nggak akan sih. Cuma Nada berat sih. janganlah, nggak usah lah. Enggak, tapi gue Karena ini bukan urusan rasa menurut Betul. gue. Ya. So nyobain nggak nyobain menurut gue itu nggak penting gitu. Tapi ini udah ya gimana sih? Benar. Ini masalahnya gue kan temen lo Nyet, lo kan bisa ngomong. Ya gue Nggak, tahu. kalau ngomongin flavor gitu ya, ngomongin resin gitu. Nggak, hashtagnya aja gue udah nggak suka apa? Because we hate Sunday. Itu kan udah jelas banget udah nggak kurang apa lagi Ya gitu. makanya kalau ngomongin flavor resin kan udah berkali-kali lah gitu ya. Untuk kemudian dicoba ditiru gitu. Udah berapa nih Public udah pernah. Ya. Juice Nation udah pernah. Terus oh iya Diorama V3-nya kan juga resin gitu ya. resin. Liquidnya Hexom juga ada yang resin kan. Bagel resin kalau nggak salah gitu kan ya. Liquid Trio kayaknya juga ras. Iya kan Diorama Oh, V3 Diorama itu itu ya. namanya Diorama? Diorama V3. Orama namanya. Gitu loh. Kenapa Orama jadi Juice. diorama? Diorama. Diorama. Oh, Diorama. Diorama. Oh, diorama. Oh, gitu ya. dia di luar radar gue sih. Jadi gue gak gue pantau. Nah, gola gue sih selalu gini menganalogikannya gini nih. Ya anggaplah gitu kalau misalnya ngomongin inovasi, yang paling pertama keluar tuh kita anggap ya Apple lah ya. Yang kedua tuh Samsung. Akan selalu ada Oppo, Vivo gitu. Ini kayak dia nih Evercross nih yang karena paling terakhir muncul. Bukan Vivo. Iya. Not even Vivo gitu. Ada Evercross tau gak sih lo? Nah, Lo tau gak Vivo kan udah Evercross? lewat. Yang Lo tau gak Vivo sih Evercross? sekarang gila-gilaan sih brandingnya kalau Iya, gitu. Evercross kan Iya, kayak Evercross juga. kayak ini Ever- loh. Pembantu gue kayak pakai deh. HRT gue pakai. Oh, kalau itu kan arahnya ke segmen market ya. Enggak, maksud gue gini, kalau ngomongin klasifikasi mengikuti, Iya. misalnya Apple bikin boba, gitu kan ya, langsung tuh. Oh, ini Oppo. lebih ke desainnya. Ah, berarti ya. ini kan lebih ke sana gitu ya. Oh, habis itu Oppo bikin boba juga, Vivo bikin boba juga. Mungkin Samsung salah satu yang kemudian ngerasa dirinya setara sama Apple sehingga dia nggak bikin boba. Ya kan? Tapi dia bikin domino. Dia bikin boba. Gue malah bikinnya traffic light itu. Ya artinya ya gue jadinya mengklasifikasikannya, duh elah udah yang paling terakhir di rombongan kereta gitu. Gerbong paling belakang gitu Gerbong ya. paling belakang gitu. Tapi langsung pengen nusuk paling depan gitu. Berarti masuk dong. Kalau Apa? dia mau bertarung dia langsung coba tarung sama juara dunianya gitu. Betul. Emang kampret. Gue hargai itu sih ya kalau emang lu mau bertarung sama juaranya. Ya, Tapi gua bukan temen lu Jir. tapi Itu gua beneran cukup- yang dipijit-pijit terus tiba-tiba. Nggak, sebenarnya ya gue nggak tahu kalian ya, tapi kalau soal kata mande ini kan sebenarnya udah kalau nggak salah setahun yang lalu, kalau nggak salah dia udah sempat ngucap. Gue nggak tahu kalian ingat atau nggak, tapi gue sempat dengar mungkin setahunan yang lalu. Dia memang kalau gue nggak tahu punya ide, punya konsep tuh memang kayaknya disimpan. Iya. Tapi gue nggak tahu kapan di-execute sama dia. Ini sebenarnya yang My Wedding kan ya? My Wedding kan resin juga kan? Apa sama gak sih? Gue nggak tahu kan, gue nggak pernah nyoba. Gue juga nyoba. Nggak mau nyoba gue. Ya. Gua nggak Mungkin nyoba gara-gara karena- itu, karena kan gara-gara waktu- itu kali, gara-gara lo semuanya gak ada yang mau nyobain, gue juga gak nyoba sih. Enggak, soalnya waktu Nggak, masih jadi kalau My yang- Wedding itu kan kalau yang yang Ma- akhirnya ditarik kan produknya. Gue gak ngerti. Iya kan. Iya, kalau yang Iya. My Wedding kan memang gue dapat pas Weddingnya. pas weddingnya Nah. gitu. And then mungkin gue juga seorang pertama-tama yang tahu problemnya gitu, karena besoknya kok
udah tasteless gitu, something wrong gitu. Tapi gue nggak bilang sama Faruk, gue bilang sama Niki, Niki di sana gitu. And then ya gue nggak tahu apa yang terjadi. Akhirnya dirilis juga, tapi kayaknya yang dirilis itu bukan yang nggak sama yang pas Yang di- weddingnya. oke. Oh. Gitu. Nah sekarang gue nggak tahu, mungkin udah ya kayaknya kan aneh ya kalau mau wedding kan pantasnya jadi luketnya Eca bukan luketnya Faruk gitu. Lo kan baru anniversary, my anniversary Iya, kan. iya. Oh, my anniversary. My wedding, my anniversary. Jadi setiap tahun dia keluarin ya. Oke. Ya kan bisa pilih nama itu. Emang dia nikahnya di Senin. Ada nikah hari apa dia? Iya. Kan enggak. Dia kan weekend. Weekend waktu itu. Ya pilihan, ya enggak, tapi emang lebih mirip biskuit ya sebenarnya. Oh itu Monday. Oh, Monde. Monda Iya. tulisannya. Iya kan Monda Nggak, tapi gimmicknya bener-bener gak masuk sih menurut gua. Kalau di gua ya kayaknya ya siapa sih yang suka Senin gitu. Kalau ya gua bukan orang kantoran ya, tapi kayaknya kalau after, apalagi kalau habis long weekend gitu. Kalau Senin hari kecepit nasional, wah seneng banget Betul. kayaknya ya kan ya. Satu-satunya cara menghibur orang Senin itu harus dibikinin partinya malamnya. Dan itu terjadi di Jogja. Di Jogja betul. Senin malam party. Betul. Oh, ada. Ada, dan dulu di Hard Rock itu ada I Like Monday. I like Monday betul. Kalau yang tahu gue zaman gue kuliah Harus ada dulu, ujung partinya gitu. Orang baru enggak, senang Senin. Waktu yang zaman gue itu cuma nomad tuh hari Senin. Ya kan harus dibikin Ya, seneng harus kan. dibikin Iya, senang. nontonnya ceban kalau nggak salah dulu. Nah, itu buat orang susah emang kalau yang nomad. iya. Dan Senin malam party juga sebenarnya hitungannya buat mahasiswa. Buat mahasiswa yang buat, emang baru mulai kuliah. gitu jadi kan. Jadi banyak Seninnya party. diskon lah di klub-klub malamnya itu Dan ada Senin malam party. Dibilangnya kampus night kalau di Jogja. Nah, Senin. kalau Tapi Rabunya, istilahnya SMP Senin malam party. iya. Party. Oh. Kalau Gua di sih nggak Jakarta pernah party sih di Di Hard Jogja. Rock dulu tuh ya itu I Iya, Like Monday. I like Monday. I Like Monday. Betul. Pokoknya selalu ada program dari Jadi lu Hard suka Rock. mandi? Ya gue bahkan gak pernah ke I Like Monday. Ingat gak lah kayak kita Iya. pernah waktu ternyata itu Senin malam party Iya, yang iya, kita iya. kemudian yuk kita cari minum yuk Iya, gitu. iya. Terus gila semua tempat Wajib penuh. semua tempat penuh gila ini. Ya akhirnya gak ngapa-ngapain Akhirnya pulang. gak jadi pulang. Ya udah deh gue balik ya. Udah Balik. gue balik kok. Kok lanjut ke sono gue pesan Grab dari seberang balik. Balik. Beneran, rame beneran dan rame, Pak. Dan itu gila emang kalau Rame di beneran. kalau di Jogja ya. Kalau di Jogja. Tapi kan dia jualannya nggak di Jogja. Gua termasuk orang yang mau nggak mau gini, walaupun gua tidak terikat maksudnya gini, di MK ini ya gue karena terbiasa di weekend adalah melakukan aktivasi on the roadnya gue lah gitu ya. Senin tuh biasanya gue anggap libur. Oke. Jadi setelah minggu gue landing, Iya. itu Senin gue anggap libur. Tapi menyedihkannya adalah gue liburnya gak ada anak-anak gue sekolah. Anak-anak sekolah. Jadi Senin itu dia menyenangkan buat tidak lu. menyenangkan buat gue. Walaupun gue libur karena yaelah bangun tidur anak-anak udah gak ada. Tunggu sore kemudian ada gitu karena. Jadi tetap enggak sih. Ini agak aneh menurut gue bahwa kemudian because we had Monday itu because We had Sunday. gue lebih senang nyebutnya because we had Monday deh. Ya karena dia memang orang yang gak suka hari Senin gitu. Aduh, Senin ada aja upacara. Mungkin kayaknya dia abis ini bikin konten upacara. Tapi gue penasaran sama liquidnya, belum gue coba dan Gak usah udah. Gak usah. enggak lah. Ini kan kalau gue kan es brewer lah ya, maksudnya es maker tuh. Sebagai Tapi enggak, sekarang lu udah bukan brewer belakang layar yang kayak berapa tahun lagi nih. Iya. Ya, berapa tahun lalu nih. Lu belakangan ini juga udah jadi artis layar plastik. Kan layar plastik di temper plastik gitu kan ya. Sering live, sering ya lu berapa konten lu di Reels juga. Kenapa Mas tiba-tiba pop up as now gitu, as now? Ya sebenarnya gini, jadi kayak pengen balik kayak dulu kan ya. Walaupun Dulu lu gak gitu-gitu amat. bukan, dulu di MK. Sekarang gue di personal ya kan. Iya. Dulu lu bahkan di YouTube-nya MK. Gue di MK-nya. Sebelum saya jadi host itu. Gue tampil di MK-nya. Sekarang gue lebih bawa diri gue ke personal gitu ya. Gue apa ya? Kayak tiba-tiba di tahun 2023 ini yaitu
ada journey kita yang pernah ini yang bareng kita bahas minggu lalu masih kampret itu kan mengenai terus kita juga bahas ada nggak sih pleasure spot yang kemudian pengen kita gali buat orang-orang baru gitu ya. Nah, yang gue sadari followers gue tuh nggak semuanya juga vapers gitu dan juga ternyata dari musik, dari dunia entertain itu kan banyak di situ gitu. Nah, dan mereka juga terpengaruh nge-vape ya gara-gara gue juga. Artinya mungkin gue bisa kasih pleasure spot yang sama seperti hal yang gue dapetin dulu tapi dengan cara yang berbeda. How to-nya beda gitu. Gue ngomongin, ya kan gue ngomonginnya wangi lah. Betul. Ya kan yang gue ngomongin tuh, terus bahkan gue berani komparasi sama apa yang kemudian ditawarkan dan solusi berhenti ngerokok mengenai obat yang tidak, yang vernisilin itu gitu ya. Macem-macem gitu loh. Artinya gue mau mencoba menempatkan diri gue, sebenarnya nggak mau dibilang influencer juga sih, tapi gimana caranya? Nih gue kayaknya bisa mencoba mengkaji beberapa pleasure spot yang mungkin sebenarnya nggak kalian sadarin inilah pleasure spotnya. Nah ini mau gue share gitu sama yang Berawal lainnya. dari keresahan atau Iya. at some point ada nih yang memang yang live lu tiba-tiba lama itu yang ngomongin toko-toko sekarang. Iya. Manajemen yang sekarang. Menurut gua karena lu ada di situ lu tahu dan itu menjadi keresahan lu gitu. Karena Emang itu resah. Ya kan? Tapi gua nggak tahu sebenarnya gimana bikin toko-toko ini works well sebenarnya. Ya biar gimana pun. Nah ini satu hal lagi. Kan selama perjalanan kita pernah bahas juga ya. Kita yang selama ini jalan terus nyerap curhatan aja ya. Lu tau gak lo? Kita kalau gak lempar balik tuh ya. Itu busuk lagi di kita. Betul. Lempar balik itu maksudnya gimana? Jadi Gak kita lempar balik gitu. Maksudnya kita gak keluarin apa yang kemudian kita selama dapat ini yang diserap gitu. Oh oke. Kita omongin lah paling enggak gitu. Lo kan, lo tuh menurut gue salah satu orang yang energinya stabil karena dia lempar balik terus nih ngehnya dia. Iya. Nah, makanya energinya stabil. Oh, oke. Dia lempar balik mulu gitu loh. Dapat keluhan dia omongin, dapat keluhan dia omongin. Minimal Dia gue nggak- capture, Ya, ya kan? minimal Nggak lo tanpa capture. lu. Ya. Dia dilempar balik, jadi nggak disimpan sama dia Betul. gitu. Menurut gue Itu ngaruh kah buat hidup? Gue nggak tahu ya. Kalau gue sih ngelakuin itu karena ya it just me gitu maksudnya. gue punya temen Orang-orang namanya perlu Ramonnya, tahu nih gitu. salah satu aktor Ramonnya Tungkah, dia itu punya guru spiritual gitu. Terus dia bisa minta guru spiritualnya itu ngebandingin antara lemparan energi yang dilakukan oleh Bono U2 sama Eddie Vedder Pearl Jam. Itu siapa ya? Adalah pokoknya. Ada. Bono U2 tuh ya bandnya U2, Eddie Vedder tuh vokalisnya Pearl Pearl Jam. Jam gitu. Ya kalau musik gue bukan nol ya. Minus ya. Oh ini band. Band. Jadi kayak Freddie Mercury. Nah, in- gue In Terus other zaman mungkin Ya. gitu ya. Oke. Other Nah, band. dulu Pearl Jam itu adalah salah satu band. Pearl Jam tuh owe can you itu. Ya, itu dia. Itu yang sangat anti media. Jadi dia, iya serius anti media, dia nggak mau diwawancara. Sempet Tapi ketika kan zaman itu belum ada Instagram dan YouTube. maksud gue bahkan diwawancara media sekelas Rolling Stone dulu dia cuma dapat berapa MTV. Dia nggak mau. Nggak mau. Tadinya nggak Even mau. MTV. Even Dia- MTV. Jadi dia bisa keren, maksudnya bisa terkenal pada gimana saat dia caranya? populer gitu, terus dia kemudian dicap ngepop lah. Abis itu dia langsung putuskan nggak mau lagi, Iya. gitu loh. Oke. Ya dia anti media langsung tuh. Tapi dia mau kalau misalnya dia bisa ngelakuin konser misalnya gitu, itu mau. Mau. Kayak unplugged. Nah itu gitu. kan kerja Ya bukan maksudnya ya Enggak, tapi itu years after that. oh ya. Years after that itu. Nah, jadi itu salah satu yang dilakukan oleh Pearl Jam. Tapi kalau U2 itu kan bener-bener aktivasinya Iya, tuh, iya. wah di mana-mana terlihat gitu loh. Di mana-mana terlihat. Oh YouTube tuh kayak BTS sekarang gitu ya. Wah. U2 itu band legenda. Kalau sekarang kan kita taunya BTS ya. Ya Coldplay lah. Kayak Oh, Coldplay zaman Coldplay. dulu. Soft selling gitu modelnya. U2 Coldplay, itu betul. Coldplay zaman dulu. Zaman dulu. Gitu Oh, loh. oke. Sangat terkenal, sangat fenomenal. Sekelas band. Kelihatan kan umurnya gue beda jauh sama mereka ya. Nah dibandingin nih Padahal lemparan, bacaan goblok. lemparan energinya dibandingin gitu loh. Iya. Oke. Begitu di panggung, ternyata si Bono tuh kayak punya lemparan aura cakra yang lebih besar daripada si Eddie Vedder. Karena Eddie Vedder lebih banyak nyimpen. Karena dia anti media itu. Iya. Semua keresahannya disimpan aja sama dia. Dia cuma nulisnya lewat lirik. Gitu. Nah jadi porsinya beda nih. Nah secara psikologis ternyata ya kan banyak juga ya. Ada orang yang kemudian introvert. Yang kemudian kalau ada apa-apa dia harus ingin mengekspresikan sesuatu tuh butuh energi 2 kali lipat dibanding orang biasa. Betul.
gitu ya. Itu jauh lebih melelahkan emang pasti. Nah, kategori-kategori ini yang sebenarnya emang ada di psikologis gitu ya. Nah, menurut gua secara psikologi lo itu pengaruh karena apa yang lo serap lo bisa lo lempar balik gitu loh. Lo ngasih energi balik. Itu refleks sih kalau buat gue. Tapi gak lo simpan lagi. Iya memang. Saat itu kan harus lo langsung lempar balik aja gitu Iya, loh. Gak lo simpan. Nah kalau gua kan nyimpan terus gua tahan-tahan. Gua gak tahu nih dia demi tepo seliro, sopan santun dan segala macam. Banyak pertimbangan lah. Aja. Tapi lama-kelamaan gak beres ya otak lo. Serius. Karena lo kemudian jadi gak bisa. Aduh dikit-dikit resah, dikit-dikit. Nah, Ya contohnya kayak podcast ini ya terjadi karena memang ya refleks aja nih kita harus react nih, kita harus komen, kita harus ya. tapi bedanya adalah ini hari ini kita bereaksi nih. Ya. Hari ini kita bereaksi. Walaupun gue tahu bahwa kalau gue nanti pasti akan meresponnya. Kan harus direspon dong. Bedanya reaksi sama respon menurut gue ada dua hal yang berbeda lah. Betul. Merespon tuh harus mikir panjang. Masih kelihatan Fadil, nggak ngaruh di master soalnya kameranya. Coba gue ulang ya biar. Ini kita hari ini kan bereaksi nih. Cuma menurut gue ada hal yang harus kita lakukan itu merespon gitu. Karena biar gimana pun juga kalau kita cuman berkutat di konfliknya, Ya. jangan Jadi energi, nasibnya kayak Luna. Enggak, gue udah bereaksi kok. Udah gue wisuda dari terima sekentir. Itu reaksi, maksud gue respon beda. itu reaksi. Itu reaksi, ini respon nih. Respon tuh berarti Nih bedanya reaksi sama respon kalau mau gue gambarin ya. Nih anggaplah ada cewek, ada cowok ya datang ke sebuah restoran terus kemudian makan bareng nih ya. Kemudian begitu lagi mereka makan fine dining lah. Ya. Restorannya classy, mewah segala macam. Tiba-tiba ada kecoa. Ini bedanya reaksi. Si cewek loncat naik ke atas mejanya dan bilang ada kecoa. Semuanya heboh. Ya. Semuanya heboh. yang cowok ambil handphone storyin. Enggak gitu ya. Yang cowok ngambil gelas kosong gitu ya. Ditutup. Dicari kecoanya ditutup. Slek. Dibuang. Problem solve. Nah ini kecoanya harus kita kasih. Jadi dia kecoanya. Kalau cuma bereaksinya kan akhirnya semua orang heboh. Cuman ribut doang gitu loh. Cuman ribut doang. Heboh doang. Terjadi kekacauan. Tapi akhirnya jadi dinernya nih. Makanannya kemakan gak nih? Gitu kan. Kan gak problem solve. Gitu loh. Jadi ya harus direspon. Nah gue sama kayak video gue waktu kemarin tuh betapa gue sangat mengagumi Chris Rock. Ya. Ketika pertama kali ditampar di Ntar Chris Rock siapa lagi? yang Chris digambar Rock itu yang digampar sama Will Smith. di atas panggung Oscar lagi live. Di Oscar ya. Oh iya. Gara-gara dia nge-host. Gara-gara ngatain bininya. Bininya kan. Nah terus selama setahun bahkan Chris Rock tidak memberikan pernyataan media. Selama setahun yang ngomong tuh abangnya yang marah-marah, saudara-saudaranya, sepupunya yang marah gitu. Chris Rocknya gak ngomong. Gak ngomong apa-apa. Tapi menjelang Oscar dia bikin satu single show. Iya. Dan itu ada di Netflix. Itu gila. Itu Ada di Netflix. di penutupannya dia ngomongin tentang kejadian malam itu dan itu semuanya tepuk tangan berdiri. Jadi dia nunggu setahun dia kumpulin semuanya gitu Habis ya. itu dibuat dilempar di situ. Itu gila banget. Itu the best show Chris Rock katanya. Bener-bener the best show-nya Chris Rock. Jadi Stand up atau apa? Stand up, dia stand up comedian dia. Dia kan stand up comedian. Terus yang gila tuh responnya Will Smith after that gitu loh. Ada Gila. aja respon. Iya, Ada. setelah 1 tahun loh. Setelah setahun. Setelah 1 tahun. Gue amazed. Anjing setahun lo ditunggu banget momentumnya sama dia. Tapi begitu dia respon gitu. Jedar. Tapi kalau semua orang kayak begitu kayaknya. Ya kita jangan setahun lah kelamaan. Enggak. Arah gue bukan ke situ. Karena gue bukan gini. Maksudnya ya ini dunia sosial media ya. Maksudnya kalau nggak ada orang-orang yang react. Oke berarti ya bukan respon ya.
sosial media ini kan nggak seru jadinya. Benar, nggak apa-apa, bereaksi itu nggak apa-apa. Tapi kan respon itu ada journey-nya, Iya. berarti kan. Oke. Ada hal yang direncanakan, ada hal yang kemudian ditata supaya kemudian bisa memecahkan masalah, bukan cuma sekedar atau lo itu Bukan cuma reaksi. sekedar hebohnya gitu. Tapi kalau ngomong hukum aksi reaksi berarti kalau nggak ada aksinya berarti nggak ada. Yang ada min Respon, reaksinya. ya, nggak ada reaksinya. Nah, min reaksinya ini kan misalnya gini. Berguncang kan ya? Ya. Masuk audionya ke sini. Ah. Gitu loh. Nah, kemudian kan cara kita meresponnya adalah kita cuma pengen bahwa kemudian dia tidak berguncang lagi. Ya udah diamin aja dulu. Gitu. Supaya tidak berreak lagi. Diamin, jangan dipegang. Gitu ya. Diamin. Berarti kita mendingan Itu nggak usah responnya. tayangin ini. Itu respon. Ya, ya. Itu Oke, respon oke. namanya gitu loh. Nah, jadi yang maksud gua ini ya kalau gua sih nganggapnya ya anak kemarin sore ini nih ya. mulai. Dia belum aja nih. Ya ingat ya nama pabriknya mah Elf kan ya. Itu biar gimana pun tuh MK Liquid Factory loh. Akan jadi MK Liquid. Iya pakai E lagi sama-sama. Aduh. Ingat Evercross. Ya, ingat. E-nya Evercross ya. Evercross Liquid Factory kayaknya. Aduh. Tapi kayak udah ketemu lagi dia belum? Belum. Tapi gue masih ngerasain kayak ditabok aja sih kenceng. Bentar. Kayaknya kalau ketemu di event mungkin someday ya. Iya, Kita nggak iya. tahu ya. Nanti ada GV, nanti ada apa. Kita pasti akan ketemu gitu. Tapi Ya sebetulnya ini kayak cuman kinda shocking aja sih. Kinda shocking aja. Shocking tuh kan shock terapi gitu ya. Satu kali ceder gitu. Ya gue masih begitu, masih ngerasa seperti itu aja. ya emang ya, Ya walaupun gue ketawa-tawa gitu. ya kayak tadi gue bilang, maksudnya dia kalau punya konsep mungkin dia akan simpen, dia akan execute-nya. Gue nggak tahu kapan gitu. Memang dia lebih jago nge-execute in many things sebenarnya. Cuma gue Tapi ini first time loh. Hah? First time dia melakukan ATM. Hah? ATM. Jatuhnya kan ATM. Iya betul. First time, bener gak sih? First time ya? Nggak kalau Iya. klub, gini kalau klub porn tuh cuma kan gue bilang kalau soal flavor doang gak ada masalah. Ya. Klub porn itu kan flavornya kan Nusantara nih, ya kan? Kalau flavor doang gak masalah, tapi kan konsepnya tidak. Gitu loh. Kalau flavor sih semua orang bisa bikin flavor gitu. Nggak bener-bener yang bener-bener otentik ditiru sulit itu sangat jarang sekali gitu ya. Ya, Odrip tetap aja bisa ditiru gitu kan ya. Banyak sekali gitu. Tapi kalau ngomongin konsep nih menurut gua yang kemudian riding wave dan bukan riding. Ya bener ini kan Iya. selain Luna Dark Luna nggak, ya. kayak- Selain Luna Dark Luna. Iya, Tapi misalnya iya, ini iya. pertama kalinya kan dia berarti. Untuk di brand dia. Untuk dia. Heeh. Tapi kalau di lingkar dia sebenarnya enggak juga gitu. Maksudnya ya bukan cuma di dunia vape ya. Maksudnya kalau liquidnya Tonga, Elf Corp, logonya Tango, bukan Tonga ya. Maksudnya mereka udah terbiasa. Ya kan gue ngomongin personalnya si Faruk gitu loh. Karena ini kan bukan ikutnya Tonga gitu. Iya, maksudnya kalau di inner dia kayaknya emang udah biasa deh ngambil-ngambil gitu. Emang Rispo apa? Respect punya dia. Ya, jelas. kalau respect emang ininya dia gitu. Nggak yang Tonga yang kemarin gue pas lihat labelnya, ya elah udah kemarin keluar dari Elf keluar tapi bikinnya labelnya begini. Astaga. Gue nggak tahu rasanya juga, gue belum nyoba juga tuh. Apa jangan-jangan ini jadi misi mereka deh? Kayak dulu namanya apa? Cloning ya? Cloning. Lu kasih ke dia apa? Gimana? Nggak. Dulu cloning itu strategi menurut gue. Gitu. Memisahkan entitas MK seolah-olah untuk bahwa ya udah emang gue niatin aja cloning. Bikin statement aja. Jangan kemudian fake bilang bahwa gue nggak mengklon gitu ya. Tapi dulu nggak ada Henso kan di situ kan? Ada. Gak ada Henso-nya kan? Nggak ada ya? Tapi kan gue nggak ngumpet-ngumpet gitu loh. Oke. Akhirnya kan gue bikin ya udah kalau gitu jangan pakai MK, pakai cloning. Gitu. Biar orang bacanya cloning. Gitu loh. Ya udah silahkan gitu. Kita keluarin aja Dark Luna gitu. Nah, problemnya gue tuh di situ aja gitu. Masalah
Ya mungkin ini subjektif sih ya. Anak ini pertama kalinya gue lihat begini dan kok di sini gitu loh. Di kita gitu. Problemnya cuma di situ. Ya sama sebenarnya case-nya sama kayak si It's My Dream gitu kan. Yang disikat teman deketnya juga gitu. Sebenarnya yang mana sih? It's My Dream. Itu my dream. Dream. Oh. Gue gak nyambung, sorry. Astaga. Emang jadi tuh? Ya enggak, pokoknya kan udah niat ikat kan pokoknya kan yang Tapi kan- disikat temennya dulu Iya. juga. Ya hampir mirip kayak gitu lah. Ah, Tapi kan itu ada perseteruannya. Kok ini Ya. kan gak ada. Everything's fine. Vine. Enggak, tapi beneran gak ada perseteruannya. Enggak, kalau di gua jujur kayaknya mungkin balas dendam sama gua gitu ya. Kalau gua ya, Nggak. gua gak tahu. Tapi gua yakin sih dia gak begitu ya. Gua yakin sih dia gak begitu. Tapi kok kan gak tahu Opa. Apalagi ya mungkin di sini lebih ke Mas Eko ya. Karena Sandi ini kan tetap punya MK. Bukan punya kita ya kayaknya. Kayaknya Ya. ada sesuatu. Kayaknya mungkin gue gak tahu, mungkin lu nyawer lebih banyak dari dia atau gimana gitu. Gue gak tahu. Atau mungkin celah-celahan lo akhirnya masuk juga gitu. Sampai akhirnya dia lelah gitu. Enggak, gue HC udah gue ganti. Jadi yang harus cash harus kredit sekarang. CC sama-sama CC lagi. Gak ada. Ya tapi maksudnya ya kalau buat gue sih gak ada yang menurut gue personal. Maksudnya konflik personal hampir gak ada. Bahkan seingat gue ketika dia datang gue undang di MK Factory Visit, dia juga merencanakan bahwa gimana kalau kita ada project bareng. Gitu. Oh ya? Iya. Oh gue gak ada sih, gue waktu Gua itu lagi, ada. gue lagi di Bali sama Bica. Ya, gua di Bali sama Gitu. Bica. Terus gue pengen ada satu liquid yang MK buatin lah, yang gue anggap circle deket gue katanya. Oh ini yang diomongin ya. Antara MK atau siapa satu lagi, kalau nggak salah IDJ satu lagi deh. Tapi gue pengen punya project sama kalian gitu. Oke. Nah artinya kalimat itu kan gue pegang. Gue anggap produsen yang paling deket sama gue. Nah, tapi gue gak ngerti konsepnya kenapa lu sama-sama produsen mengajak kerjasama. Gue gak ngerti konsepnya. Maksudnya kan ada kerjasamanya antara produsen dan distributor nih. Banyak lah kolaborasi. Tapi seperti menurut gue itu menarik, Menarik. kolaborasi seperti itu. Ya, kalau produsen sama produsen yang jualnya siapa? Ya? Yang jualan distributor. Iya. Ya iya, bisa Maksudnya baik jual. di antara berdua ini win-winnya apa gitu maksudnya kenapa? Ya kan akhirnya menunjukkan, ya itu yang Eko bilang, akhirnya kan lu circle gue, kita temenan. Kalau menurut gue sih, Soalnya kayaknya seingat gue sih belum pernah ada kolaborasi antara Nike sama Adidas gitu. Tapi Ada nggak Reebok sih? sama Nggak ada Adidas kan? ada. Reebok sama Adidas ada. Ada di sepatunya Shakenosis. Lo lihat Oh deh. ya? Itu satu brand, Reebok, Adidas. Oh gitu. Jadi sepatunya Deimnosis tuh. Daihatsu sama Toyota deh. Iya. Terios Iya. jadinya. Ya kalau Daihatsu sama Toyota punya Dua produsen agenda kan, lain. kan ya. dua produsen Iya, iya, kan. iya. Itu kayak gitulah, gitu kan bisa sebenarnya. Walaupun dua produk yang berbeda kesannya, tapi kan sama-sama aja Betul, bentuknya, betul. gitu loh. Tapi apapun itu, gitu menurut gua itu menarik, idenya menarik gitu loh. Belum pernah ada juga. Ada nggak sih? Pernah, dulu tuh Bandung Emang pernah pernah? bikin. Ada. Bandung pernah bikin kayak Oh, seolah-olah dulu antara 3 produsen kalau nggak salah Bandung bikin. Cuman masing-masing ngeluarin liquid sendiri-sendiri tapi dijadiin satu project. Jadi nggak jadi satu liquid. Oh jadi ada 3. Ada 3. Satu line up, Iya. 3 varian. 3 gitu. varian dikeluarkan oleh 3 brewer. Hmm. Kalau nggak salah Jurek, Bimo, almarhum Bimo sama satu lagi siapa itu gue lupa. Nah tadinya gue sama Jurek sempat 2018 tuh mau bikin kayak gitu. Oke. Ya sempet tapi nggak kejadian akhirnya. Dia Yang punya sekarang gak kejadian juga. gue punya resep lemon, dia punya resep apa gitu. Nah, yang repotnya adalah ya, ini kalau ternyata yang jadi itu satu pack, orang harus beli dua-duanya. Nah, kalau ternyata lebih suka liquidnya Jurek, orang mau restock tetap harus beli dua-duanya. Iya. Oke. Akhirnya gak nyampe juga gitu ya. Itu berat banget kecuali limited edition ya. Ah. Kalau limited edition bisa, kalau enggak, waduh susah juga tuh. Nah, ide kedua adalah lo bawa base apa, toppingnya gue yang ngasih. Idenya mau begitu. Itu nggak selesai-selesai tapi.
Beda racikan. Beda tangan, beda koki. Beda koki dah Jas. Nanti ujung mixingnya beda. Cara mixing dia sama cara mixing gue beda. Wah ini susah banget nih. Emang harus bener-bener ketemu. Harus sepakat dulu metodenya apa. Kita ketemunya cuma di formula doang kali. Baru kemudian ujungnya harus satu pabrik. Kalau sekarang ya. Oh oke, tapi gue nangkapnya gini sih. Maksudnya kalau dari ada ide sebuah kolaborasi kan harapannya ada cross market nih. Dari brand A sama brand B, gue punya identity brand yang seperti ini, gue punya segmen market seperti ini, gue akan berkolaborasi dengan brand lain yang dia punya identity yang lain dan dia pastinya juga punya segmen yang lain gitu. Yang harapannya dua-duanya punya saling kenal lah ya, yang ya udah produknya mungkin sama di awal tapi nantinya dua-duanya akan dikenal orang. Mungkin harapan bagusnya gitu ya. Harapan bagusnya gitu karena gue yakin marketnya Vaporstaff Faruk gitu ya. Vaporstaff kan dia bilangnya S Vaporstaff mau ya. Betul. Bukan S Elf, S Vaporstaff. Sama gue pasti beda market. Pasti beda ya, konyol-konyolannya dia sama gue memprofilkan. Ya tapi market di Vaporstaff itu gue mulai menghujat lagi nih. Sekali-sekali gue hujat tuh coy ya. YouTube-nya itu. YouTube Tole-tole itu. Iya, YouTube-nya sih itu kan ya oke, view-nya paling banyak. Jauh, apalagi sejak algoritmanya YouTube yang sekarang, rules yang sekarang gitu. Dia view-nya tetap bisa belasan ribu lah mungkin ya, minimum itu ya. Yang gue yakin itu viewernya nggak beli, Pak ya. Udah karena suka dia lucunya aja gitu. Jadi emang udah nempel. Makanya value-nya lucu bukan? Nah, yang belum punya kan berarti dia adalah Nggak, udah punya dia tambah sekarang. Dia lucu dan kurang ajar. orang yang nonton dia senang lucunya dan senang liquidnya. Nah, makanya dia perlu MK. Oh, gitu ya. Ada. Itu dia. Gua rasa nih. Nah ini jadi kesimpulan juga, jangan-jangan dia ngeluarin itu gara-gara itu. Bisa jadi. Orang nonton gue sebanyak ini, tapi kok botolnya nggak sebanyak itu. Nggak, bukan. Yang nonton kan produk lain. Yang ditonton kan materialnya kan produk lain gitu. Kayaknya dia nggak pernah. Tapi emang kalau lo perhatiin, nih ya, di channelnya Vaporstaff di 1 tahun terakhir ini dari 2022 lo tarik, view paling banyak itu emang Device, ya. Liquid dengan view paling banyak, berani gue klaim karena gue udah lihat itu Bananalicious paling banyak. Oh ya? Oh gue gak pernah ngecek sih. Gue ngecek view dia paling banyak itu Bananalicious book, not even his own Liquid. Tapi menurut gue itu aneh ya. Anehnya gini, maksudnya Liquidnya udah lama ada. Maksudnya udah orang semua juga udah tahu, di semua toko ada gitu. Terus tiba-tiba masuk ke sebuah channel YouTube yang sudah eksis sekian lama yang bisa mengintroduce apapun, kenapa view-nya banyak gitu? Maksudnya kan nggak masuk akal. Ya berarti kan orang-orang yang udah tahu ini perlu validasi lagi kan nonton, kan konyol kalau gitu ya kan ya. Sama aja kayak nonton Warkop kali Pak, zamannya Lebaran. Tetap aja banyak yang nonton gitu. Karena mereka tahu bahwa ini gue gak nonton. Kita banyak yang nonton gitu. Oke. Jadi Warkop itu kan salah satu legenda film Indonesia gitu ya. Film komedi legenda Indonesia gitu ya. I agree with it. Sampai akhirnya harus dibikin lagi gitu kan ya. Dengan versi yang sekarang itu. Bahkan memecahkan rekor. Yang pertama itu 7 juta penonton kalau nggak salah. Nah orang udah tahu. Sebenarnya emang sebagus itu Warkop, selucu itulah kita anggap Warkop gitu ya. Tetap aja orang tetap akan pengen nonton lagi karena yang mereka harapkan ya merivalidasi mungkin nomor 1. Nomor 2 ya experience yang kemudian diulang lagi gitu. Yang mungkin menyenangkan untuk disaksikan lagi. Jadi reputasi itu berpengaruh? Oh reputasi berpengaruh. Itu di film, di Liquid? Di Liquid reputasi berpengaruh banget. Berpengaruh banget. Sangat berpengaruh. Jadi chance Liquid baru keluar untuk mengalahkan yang sudah eksis? Sebenarnya agak gini. Ini kita ngomong Sunday Monday aja nih udah. Relate-nya ke situ nih. Kan dia baru keluar nih. Tetap opportunity-nya tetap tinggi.
seperti halnya gue pernah ngalamin ya. Pengalaman pribadi. Karena gue pernah ngalamin gitu. Oke. Memenangkan pertarungannya gue pernah gitu ya. Selama preparasinya bagus dan kebetulan menurut gue pada saat itu Hero 57 tidak cukup cuman bisa bereaksi, tidak merespon dengan baik. Jadi reaknya aja. Kan lo tahu Eca gitu ya. Eca itu kan paling jago mereaksi gitu loh. Tapi kemudian Ya gue merespon. kanan kiri denger dua-duanya. Kalau ngomongin respon nggak cukup baik meresponnya gitu loh. Akhirnya ya dia terlena sama guanya. Dia fokus sama Dark Lunanya lebih daripada fokus sama Lunanya. Sementara gua fokus sama Dark Luna, gua nggak perlu fokus sama Lunanya. Gue udah mempersiapkan itu kok bahwa kemudian dan emang udah siap gue untuk bertarung gitu. Nah Eca nggak siap bahwa dia pikir bahwa ini akan terjadi sebuah pertarungan karena mungkin bisa jadi dia underestimate. Nggak mungkin lah, nih brand baru, brand yang apa nggak dikenal banyak orang gitu. Tapi pada kenyataannya kan kalau disiapkan, gue suka nih kata-katanya pasangan bulu tangkis Indonesia waktu menang Olimpiade ketika ditanya sama Deddy Corbuzier ngomong gini. Lu percaya sama luck gak? Yang perempuan ya. Lu percaya sama luck gak ya kan? Luck emang ada, cuman kan yang menang itu yang paling siap karena dua-duanya tuh latihan. Kita latihan, mereka latihan. Gitu loh. Tapi yang menang tuh pasti yang paling siap. Ya ada quote-nya kalau nggak salah, luck is when the Opportunity meet preparation. Preparation, betul. Gitu. Jadi kan kalau misalnya ada kesempatan dan ada persiapannya, udah pasti tuh. Baru ketemu sama luck-nya. Nah gue percayanya kayak gitu tuh. Luck itu ada kalau kita bisa create opportunity-nya dengan baik. Nah ya ini si kampret itu. Jadi pakai kampret semua. ya gue tahu tough anaknya, tangguh lah gitu ya. Kalau ngomongin struggle, anaknya struggle. Karena kan kita sama-sama ngamatin dari, gue menganggap bahwa ya sebenarnya masa lalu sama nih, sama-sama di jalanan, sama-sama yang dari tidak siapa-siapa gitu ya. Jadi siapa-siapa, merintis gitu, tangguh anak ini gitu. Cuman ya tinggal kita lihat aja persiapannya, plannya bagus atau enggak. Ya, yang hal yang kampret tau gak sih? Berapa minggu lalu kan kita baru ngobrolin tongkrongan ya. Yang dia fakir tongkrongan ya. Betul. Yang dia gak punya temen nongkrong ya. Terus tiba-tiba dia giniin temen tongkrongannya ya. Kan anjing ya orang dia ya. Gak nyampe. Terus gue yakin dia udah punya temen tongkrongan baru nih. Iya makanya mungkin. Kayaknya gue gak butuh DKI deh. Aduh apalah. Apalagi Mas Eko ya kan. Ya udahlah. Dia kayaknya udah punya tongkrongan baru nih. Anak band kayaknya tongkrongannya. Tapi kalau tadi ngomong preparation berarti kayaknya kita harus prepare. Oh iya harus. Iya. Gua sih nih ya. Satu nih. Dari sekian banyak device community, gue nggak dia nggak mau nyebut .moto komunitas ya, apa namanya nyebutnya? Apa? Dotmat gak ada namanya? Iya enggak, dia nggak mau nyebutnya, lo nggak mau nyebutnya komunitas kan? Nggak mau. Nggak mau nyebut komunitas. Ya ada komunitas kayak .ayo Magelang is community gitu. Tapi kita pengguna .mod ya udah nggak kita sebut komunitas. Gitu. Iya. Kalau gua kan sebenarnya motif menggunakan IO tadinya kan gue udah cerita juga tuh kemarin tuh ya. 2 tahun loh gue, tapi gue begitu pengen nurunin nikotin ya karena asam lambung ya, ditambah bulan puasa juga, gue ngerasa bahwa wah kalau gue terus-terusan salt nikotin kayaknya asam lambung gue masalah nih nanti nih. Karena gue nyedotnya udah makin gak keukur. Gak bisa tahu kadar kenyangnya. Kemarin-kemarin ya, karena stres kerjaan dan segala macem. Gue cobalah nuruninnya lewat Ayo. Nah, gue sih akhirnya ini nostalgic moment jadinya. Nge-build lagi pakai RBA gitu ya. Yang berapa 50 berapa menit? Iya tuh boros menit tuh. Enggak lu kayak emang lu mesti nge-build kan? Enggak ini pabrik. OCC bos. Gue satu sih OCC, yang ini OCC. Belum nyampe ini gue. RBA gue satu lagi.
Tapi intinya gue jadi punya nostalgic moment yang pengen gue share betapa happy-nya gue ketika berhasil nih. Nah, Sunday kan spiritnya jolly itu kan lo yang bawa nih Kai. Iya. Iya, namanya dari lu kayak. Nah, jolly ini kan apa ya? Happy feeling kan. Betul. Jolly itu kan happy feeling, Excitement lah. excitement gitu loh. Ya Nah, kayak yang konten Mas Eko kemarin bikin berhenti nge-vape itu harusnya harus happy. jadi happy gitu. Nah, itu yang mau gue Tapi jadiin gue gak core-nya. setuju. Gue agak gak setujunya tuh. Kalau vape Apa? itu ada bikin depresinya. Kalau Harus beli panel-panel yang sekian juta itu. Iya, iya, Bikin iya. depresi. kemarin gue masuk ya di live.io Magelang tuh. Terus pada nanya, emang pertanyaannya apa ya kalau nggak salah ya? Biar bikin cantik panelnya apaan aja sih? Pertanyaan kalau nggak salah gitu lah pertanyaan. Saya bilang, lu mah beli Dotmod kayaknya beli basicnya aja udah cakep semua. Udah beres menurut gua. Ya karena kita tahu Dotmod dari pertama kan. Betul. Yang emang begitu Iya. kita hand check tuh kayak Iya. Udah beda. apa kurangnya Kagak, sih? logo aja udah gigit gitu ya kan. Apa kurangnya gitu loh. Iya. Nih ini udah Tiffany Blue adalah salah satu yang menurut gua identitas yang tidak dimiliki oleh brand lain. Iya. Di Vespa itu dulu punya namanya Yellow Positano, Oh ya gue tahu tuh. ya kan? Iya. Padahal gak bagus-bagus amat ya. Tapi unik. Tapi identik. Iya. Kalau Karena cuman ada di Vespa Gak doang. ada Astrea Grand yang warnanya itu. Dotmod Iya. itu tuh punya ini gitu. Nah, gue tuh lagi kayak biru orange gitu ya. Itu cuman punya di Sunday gitu misalnya. Experience yang pengen gue share ke teman-teman selain ya anggaplah gue sekarang lagi ngedalamin Dotmod gitu ya, menurut gue ya itu gitu loh, bahwa happy feelingnya tuh di sana gitu. Iya. Lo mau kalau lo ngiler mah ya nggak ada habisnya, gila lo. Nggak ada habisnya. Tapi nih Istilahnya ya lu sanggup beli Innova atau Mercy pun kalau lu gak puas ya Ya, tetap lu aja, nggak nggak ada ada habisnya habisnya. Pak. Ganti pelek dan ganti segala Bener. macam bisa lebih mahal dari mobil lu gitu kan. iya, gue berhenti di 212 itu aja kayaknya udah, karena gue udah ya udah enak ngapain lagi gitu. Udah ini udah enak gitu, udah. Oh 212 Mercy. Iya. Boleh pikir gue udah 212 sablon. Iya, bukan. 212 itu. Oh iya, kenapa yang itu? Ya kan kalau dia kan udah 13 dijual juga. Buat beli rumah katanya. Mendingan 212 punya rumah. Iya juga. Daripada 213 tapi dijual buat beli rumah kan. Anjing julid jadi gini gue. Julidnya kesana. Mungkin dia pengen jual boronya gak laku sama panelnya makanya. Agak susah. Enggak lah dia mesti kalau itu masih bisa jual kayaknya ya. Apaan? Ya panel-panel dia sih jual murah tapi. Nah ini kan lo ya, dibilang dana terpelajar. Gue sampai anjing. Bukan gua yang bikin, itu anak-anak Magelang kayaknya yang bikin dana pelajar. Dia bingung apa yang dana pelajar Ini gitu. dana pelajar Harvard, belajar di Harvard gue bilang. Harga segini dana pelajar gue bilang. Apaan dana pelajar gue bilang. Enggak, karena kalau dana yang di dana pelajar itu modifnya masih modif yang so-so aja gitu. Karena kalau yang udah bukan ada dana pelajar, ada dana pejabat kan. Yang dana pejabat itu yang ya udah panelnya udah nggak ngotak harganya gitu. Yang gue juga bingung kenapa gue beli gitu. Tapi gue pengen punya, maksudnya pengen tahu yang harga pejabat nih Kayak gimana apa? sih kualitinya, pride setelah punya. Apa sih yang dana pejabat tuh seberapaan sih? Gak tahu gue. 3 ke atas lah Panelnya panelnya doang. 3 juta. Modnya cuma 1,5. Iya. What the fuck guys? Sometimes dapat drip tip, sometimes enggak. Come on Drip lah. tip just bonus gitu ya. Ya. Ya ada Ya lah. kayak gimana Pak? Oke, Coba oke, lo oke, nggak? oke. Ada nggak? lo? Gak bawa ya? Coba. Ada gak? Penasaran gue. Iya panel 3 juta tuh kayak Panel 3 gimana juta tuh sih? kayak apa sih? Emang bisa bikin dry hit gak dry hit gitu? Nggak, tapi kan tapi lo suka? Coba. 4 juta malah. Lo suka nggak? Nggak lo suka? Penasaran gue. Anjing, warnanya kenapa hijau sih? Kebetulan di bawahnya itu ya. Tapi Nggak lu ada suka? RB-nya lagi yang gue pakai. Ya gue bukan suka nggak suka ya. Maksudnya kalau di Dortmund, maximum
editnya segini nih. Jadi gue pengen tahu Maksimumnya. maksimumnya. Ya tapi seperti lu apa suka gitu. nggak gitu? Ya ini gue udah punya semua warna, jadi warna yang gue nggak punya hijau, makanya gue build hijau satu gitu. udah bukan kayak pertama-tama gitu kan. Yang Udah gak awal dapet excitementnya gitu ya. ya, yang pertama-tama emang gue penasaran ada panel ya Stardy lah kita sebut aja, oke, brand Malaysia yang 3,6 3,5 gue lupa, hanya polos doang hitam tapi bahannya aluminium waktu itu. Ya udah setelah kok. punya ya Coba sini punya lo yang warna-warni gue pengen bandingin. Kalau punya gue kan polosan jadi gak usah lah ya. Nggak maksud gue, Oke. Dotma tuh udah cantik dari sananya gitu. Oh ini button ya maksudnya include ya. Ya, jadi memang dia signature desainnya itu emang buttonnya udah dimodif kotak, Buttonnya jadi udah kotak. dia udah nggak ada inner panel dicopot, dibuang, baru Baru di panel panelnya depannya. dia. Baru Ya, diganti jadi sama panel dia. depannya langsung jadi satu kan? ya baterainya juga pakai sliding, tapi gini nggak bisa dibuka karena ini di light taruhnya. Harusnya baterainya bisa dibuka. Ini baterainya agak susah bukanya, cuma memang desainnya memang begitu gitu. Oke. Cuman emang dia mau modifikasi aja gitu kan, makanya jadi lebih expensive. Iya. Dan ini bisa dibilang OG-nya modder.io. .io pertama kali lah. Ya, zaman V1 lah. Dia udah namanya naik dari sejak V1 sebenarnya. Gue V1-nya malah nggak pernah punya. Nggak pernah beli gitu. Baru punyanya di V2 gitu. Ini kan resin kan? Ya. Resin kan? Nah tapi ya enggak, gue cuma pertanyaan cuma itu doang. Kan begitu lo spend, lo suka atau enggak, gitu aja. Lo ngerasa bahwa oke, worth it nih 3,5 juta. Kan lo orang yang paling objektif biasanya. Ini worth it nih 3,5 jutanya. Kalau ngomong Karena lo kalau di gua pikiran worth it-nya udah beda nih. Kalau mampu belinya beli, oke, Ya. memang mampu beli gitu. Tapi kalau buat orang yang nggak terlalu mampu, mungkin ini nggak terlalu worth it sebenarnya. Kalau buat gue sih still oke. Maksudnya oh ya udahlah. Toh gue kenal Stardy-nya. Gue emang tahu value brandnya di situ. Desainnya memang begini. Dan sorry, yang gue pengen tanya, itu kan 3,5 juta. Oke. Yang ini 4 kayak. Oke, sorry. Oke, anggaplah 5 juta Yang gitu ya. 3,5 yang hitam polos. Gue ngeri salah ya kan. Lama-lama kayak si kampret juga. Valuasinya mesti pakai duit. Gitu. Bukan, gue pengen bilang gini. Itu kan berarti udah dirubah segala macam, benar gak sih? Nah, yang gue pengen tanya, begitu, apa sih maksud gue kayak, greget gak sih lo gitu? Greget? Iya, kayak user Ya experience-nya. sebenarnya orang pengen beli begini karena pengen beda aja sama orang lain. Sebenarnya lebih ke situ sih. Apalagi kalau panel resin ini kan nggak ada yang motifnya sama. Sama Sama gitu. kayak Ya, itu gitu. Cuma sama satu, kayak wood panel, stepwood dulu. stepwood Kayak cuma dulu. satu model ya? Kalau yang resin ini ya, karena dia kan modelnya cor cetak gitu kan. Jadi nggak ada orang yang bakal punya pattern yang sama gitu. Oke. Dan pilihannya juga waktu gue beli ini Eksklusivitas yang dijual. cuma ada 3 macam yang begini. Ya tadinya ada merah, biru, hitam, tapi gue udah punya setup merah, gue udah punya setup biru. Yang gue belum punya hijau ya, ada gue beli hijau, dari 3 pilihan hijau gue ambil ini gitu. Ya. Ini 300.000. Nah itu dah, menurut gue udah hanya buat orang-orang yang Gue lo boleh bajak. Ini lo gue ungu boleh bajak kemarin di Magelang. Sini coba tukar punya lo nih, lo pakai punya gue nih. Tapi kira-kira kalau nongkrong di Tahu nih tapi itu diomelin. jadi kesenangan buat vapers yang sebenarnya bikin vape ini Jadi seru lagi, setuju. rolling lagi gitu. Nah itu Ya dia kan? maksud gua yang pengen gua ulik dari Sunday kan itu ya, kayak kenapa kan kita udah punya lagu, Ya. ada hal-hal yang kemudian Oh Sanda gak punya lagu ya? Sande lagunya apa? jadi yang menurut gua Kok Sande Mande, sorry. menurut gua itu bisa tetap jadi apa ya, tools kita lah untuk kemudian bawa value lebihnya dari Sunday itu ya itu gitu loh. Dan menurut gua kan nggak make sense emang kesalnya nggak make sense kan. Tapi kan how we interpret bagaimana si Jolly The ini, Jolly-nya, ya The itu yang Jolly-nya kan lewat penting. itu. Ya. Tapi gara-gara kayak kita setelin lagunya Sande nih, kayaknya nanti dia bikin lagu. Mereka kan grup pengamen tuh. Gue tahu mereka pernah bikin konten nyanyi-nyanyi gitu. Biarpun tidak senorak Henso sama Ivan ya, sampai rekaman di studio gitu. Ya kalau
Kalau gue sih lebih seneng dengan semangat bahwa gue diikutin. Kita diikutin. Artinya kan berarti harus lari kenceng. Betul. Karena kita diikutin gitu. Tinggal masalah dia yang tinggal mampu ngikutin ngekor terus atau enggak gitu aja. Ya tapi sebenarnya kalau MK pernah ngikutin. Ah. Oke, tadi dibahas ya Lunar Dark Luna. Tapi selain itu MK juga pernah diikutin mungkin sama Banalicious. Iya. Oke. Kasnya juga tipis-tipis gitu ya, biarpun mungkin namanya nggak mirip. Tapi yang bener literally ngikutin sambil nyikut nih kan baru sekarang nih gitu. Kalau yang lain kan cuma ngintil gitu ya. Yang ini kan ngikutin hai dok gitu. Mending high gitu. Minggir. Oh kita punya plan apa nih, kita jalan-jalan lagi? Oh iya, gini. Gue makanya nih, gue lagi tertarik banget sama teman-teman. Gue nggak tahu sih lu mau bangun segede apa sih Dotmod gitu ya. Karena lo juga kan kemarin gue juga sempat ngobrol juga sama si bangke ini kan. Lo harus kampret gue bangke. lo harus berani deklarasi. Kalau lo nggak deklarasi, gimana mau tumbuh gitu kan? Harus berani declare gitu. Karena menurut gue sangat menyenangkan kalau emang akhirnya ketemu pengguna, ketemu user yang emang Masih juga, punya sweet spot tadi loh, betul gak? Iya kan? Iya kan? Iya. Hal yang kemudian mereka bisa something they will proud of gitu loh. Gue lebih suka bikin, ya udah ini kan yang ada ya community sekarang ya, nggak cuma di Magelang, ada di Samarinda juga, dan mungkin di beberapa kota juga ada penggunanya, cuma mungkin bukan sebanyak di Magelang atau Samarinda. Gue lebih suka ya organik aja gitu, karena yang organik menurut gue Betul. lebih sustain dibanding yang fabricated gitu. Gue nggak bilang bahwa lo kemudian ini tidak organik, tapi ya biar gimana pun juga organik itu harus ada akarnya yang kemudian nyiramin. Betul. Harus ada roots. Gak bisa, lo kan emang lo kemudian beranggapan bahwa kemudian tumbuh. Ada yang nyiraminnya maksudnya. Iya. Akarnya udah ada nih. Iya. Akarnya. Harus ada yang gue jadi nyiramin. Yang nyiramin dong. Masa lo mau berharap tanamannya tumbuh dengan baik atau enggak? Jadinya liar pasti, jadinya ilalang gitu. ngerti gak? Oke, this is good things. Oke, kita keep dulu. Tapi yang perspektif yang gua pakai adalah mungkin kalau di anak sneakers tahu lah. Ada ya community. Mungkin sekarang udah ada Air Max. Ya. Iya. Oh ya, Air Max Sekarang udah ada SB Dunk Iya. ya. Tapi yang mungkin kita tahu community Air Jordan, iya. right? Yang udah berapa generasi gitu. Iya. Yang emang gak habis-habis. Oke, dan mereka nggak disiramin, Mbak, sama Nike-nya. Bukan. Gua tapi nggak perlu Nike-nya yang nyiramin. Yang nyiramin siapa? Tapi kan orang-orang yang kemudian terlibat di sana yang nyiramin. yang dalam artian creating those trend gitu. Yang emang following those trend. Justru Oke. itu ya Bener gak? yang nyiramin. Iya kan itu kan yang nyiramin gitu loh. Kalau misalnya Jordan 1, oh iya berarti Jordan 1 ya udah kita Jordan 1 sekarang ya. Padahal dia tuh punya Jordan apa aja punya, tapi karena emang lagi trennya Jordan 1 ya mau gak mau dia lengkapin koleksi Jordan 1-nya gitu. Ya itu gue juga. Pak. Iya kan? Iya kan? Sebenarnya Nike itu cuman creating value-nya, kemudian kalian menganggap itu hype-nya. Iya. Kalau menurut gue ya. Yang organik kan begitu kan? Ya iya itu. Nike cuma Yang ngomong adalah kita-kita yang guna, bukan dari brand yang ngomong gitu. yang bikin apa? Sampai bikin film kan Netflix nanti kan. Iya. Ada. Iya. Iya kan? Air. Ada. Air. Air. something. Si Matt Iya, Damon Matt sama Damon itu ya? sama Ben Affleck. Ben Affleck lagi. Jadi ceritanya Nike Sama Chris pertama Tucker. kali lahir Iya. dari apa? Blue Ribbon Ya, itu ya. ya maksud gue itu kan cara dia nyiramin. Iya. Cara Nike nyiramin sebenarnya menurut gue. Ya sama kayak Air Jordan pakai Gatorade lah zaman dulu itu kan nyiremin. Nyiremin brandnya. Gatorade-nya mah cuma lucu-lucuan. Berarti gue harus bikin film. Berarti. Nggak penting bahwa kemudian isu itu digelontorkan, kemudian di-maintain itu penting tetap menurut gue. Ya sama seperti hal yang gue akhirnya lakukan akhir-akhir ini ya supaya orang makin kan terimain terus gitu loh. Gue juga nganggepnya Sunday juga hal yang harus dikerjakan juga begitu gitu. Supaya orang remind terus, inget terus. Karena biar gimana pun juga kadang ya gila loh kita sekarang masuk toko vape anjing pilihannya sebanyak itu gitu. Betul. Bertarungnya Katalognya ngeri. bertarungnya Kemarin dia waktu live ngomong,
Si Robert pusing SKU-nya 700. 750. Yang lain SKU-nya ribuan. Iya. Dari 150 yang gue inget ya, tiba-tiba 750. Anjing Morvapor aja udah begini gue problemnya gitu. Artinya ya kita berarti kan fight-nya sebelum mereka nyampe toko. Betul. Gitu loh. Sebelum mereka nyampe Supaya toko. orang datang ke Iya, toko ya, udah tahu tahu mau apa yang ngapain. mau, Gitu fight-nya di situ. Supaya tidak ada lagi orang ke toko datang, Mas yang baru apa gitu ya. Iya. Creating those value gitu. Kita cukup ngipasin dari atas, terus tiba-tiba, wah Air Max merah nih. Gitu, iya kan? Air Max merah nih. Baru rilis. Oke, kita siap-siap aja diajak nongkrong sama kampret itu berarti ya sekarang ya. Enggak ya ngomong sorry atau apa enggak ya kita lihat aja nanti lah. Oh enggak ngomong sorry Mas? Justru gue pengen tahu setelah obrolan kita ini respon dia apa? Reaksi dia apa? Enggak, soalnya waktu gue wisuda pun dia enggak ngomong sorry. Kan setelah ini ya gue pengen tahu gitu loh. Gue pengen tahu. Oke, tapi berarti gue declare ya. Terima sekentir sekarang ada Opa Dikai, gue sama Mas Eko ya. Sudah tidak ada lagi si kampret itu ya yang ya gak apa-apa lah sana jalan sendiri ya. Kita mungkin bisa lebih intens gitu ya untuk membangun industri ini karena memang ya Mas Eko lagi aktif banget. Lu kayak yang kurang aktif kayak. Coba ya kayak lebih. Gue masih punya tabungan 2 konten lagi. Coba nanti gue create lah. Setelah gue beres ruangan gue yang lo bilang bergema banget itu ya. Enggak lah, yang penting ada. Lu kan yang rumah baru sekarang enggak. Justru rumah baru yang bergema. Oh, yang bergema itu rumah baru? Iya, rumah baru. Oh. Iya, kalau yang itu kan, kalau dulu kan polusinya motor kan, wet gitu kan. Sekarang gak ada motor. Sekarang nggak ada Rumahnya motor. di ujung gang jalan buntu gitu ya. Terus. Oke, tapi thank you Opa. Thank you. Ya, apa? Baru mau nunjukin. Switch dulu dong, switch dulu. Iya. Switch dulu. Oke, gue nggak pengen bilang jangan pernah bosan berbuat baik sih sebenarnya kali ini. Tapi gue harus bilang kayaknya setiap orang tetap lebih suka hari Minggu sih daripada hari Senin ya. Jadi hari Minggu. Iya, hari Minggu. Gak ada orang suka Senin. Udah, bye-bye. Peace, Opa out.